Cirolu DNB Podcast. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita bertemu dengan sesosok guru muda, yaitu Bapak Dedi. Selamat malam, Pak. Selamat Malam. Hari ini nampak tampan, rupawan, dermawan, suka menabung dan suka mengkoleksi. apa? Koleksi apa itu? Oke. Malam hari ini cerita yang akan kita cuplik adalah selama Bapak Guru Dedi ini menjadi seorang pendidik. Pasti ada ya Pak ya yang namanya kisah sedih, kisah senang, Ya. dan masing-masing kisah bisa diceritain Pak. Dari pertama kisah paling menyenangkan itu seorang guru apa Pak? Kalau menyenangkan sih ya ketemu anak-anak ya tiap hari gitu kan. Uh-huh. Karena saya kan basicnya senang anak-anak gitu loh. Oh, waduh. Gak Ya, pedofil kan? enggak. Gak pedofil kan? Suka anak-anak, Oh. penyayang anak-anak gitu. Oh. Basicnya gitu bukan pedofil ya. Oh. Bukan suka anak-anak gitu salah. Iya. Enggak. Ya dukanya ya kesejahteraannya nggak diperhatikan pemerintah gitu aja sih. Hmm. Padahal kita kan kuliah tinggi-tinggi gitu kan. Betul. Jadi pesan moral dari Pak Dedi ini yang pertama kita dapat ya, yaitu menyampaikan aspirasi ya Pak ya. Iya, Kepada pemerintah ya. sedikit curhat lah. Nah, untuk apa kita kuliah tinggi-tinggi kalau tidak kita aplikasikan untuk perubahan negara? Masuk. Iya. Kalau mungkin kisah sedihnya Pak, selama jadi guru ada nggak sih yang murid iseng-iseng? Ya kadang ya karena kita kan masih muda ya kan. Jadi Umur berapa umur? sekarang 24. 24. Belum menikah? Belum. Astagfirullah. Ayo Pak, cepat menikah Pak. Belum ada jodohnya. Ya Allah, sama. Ya itu sedihnya tadi lah ya, diremehin orang karena masih muda kan, dianggap belum mumpuni atau belum sanggup gitu kan. Kurang tegas atau gimana kan. Namanya kayak anak kecil kalau lihat guru muda itu kan bawahnya kayak teman sendiri gitu kan. Pasti kan diajak ngobrol anak-anak kan lebih enak daripada yang tua gitu kan. Yang tua kan nggak tahu apa ya, nggak tahu perkembangan zaman anak sekarang gitu. Benar. Jadi kita harus mengikuti era globalisasi, ya Pak ya. Iya, ya benar. Nah, tetapi yang positif. Positif. Sebenarnya menurut Bapak, Bapak berhubungan dengan anak-anak itu sebenarnya enak ada batasan atau selayaknya guru dan murid atau kayak teman aja Pak? Enaknya gimana menurut Bapak itu? Kayaknya enaknya ya. Enaknya sih ya masih ada batasan tapi ya kayak temen gitu. Oh, Ngerti nggak? berarti dari dua omongan saya tadi. Ada dua-duanya. Oh, ada dua-duanya. Bapak maunya dua-duanya. Maksudnya ada diambil dua-duanya, nggak bisa ditinggalin satu-satu gitu. Oh, gila. Oke, keren. Itu ada nggak Pak? Pernah murid jahilin Bapak lagi lewat, duduk. Tiba-tiba, Pak Dedi, Bapak nengok. Biasanya kan sering kayak gitu. Iya. Terus, apa kau manggil saya? Gak apa-apa Pak, ngetes kuping. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Pastinya pernah ya, karena saya kan ngajarnya anak SD gitu kan, jahil-jahilnya gitu kan. Apalagi anak SD itu kan pengen diperhatiin gitu kan. Biasanya kan pengen diperhatiin tuh ya kayak gitu, ribut atau lempar-lempar temennya kena saya juga gitu kan. Oh, pernah lempar apa tuh? Batu? Ya kebanyakannya cuma kertas doang, tapi kan ya jengkel lah gitu lah. Kadang ya kalau kita emosi ya bisa emosi gitu. Murid yang menjengkelkan Pak, itu murid di kelas berapa Pak? Murid yang menjengkelkan itu nggak dibatasin kelas ya, biasanya kalau emang dia bandel ya bandel aja gitu. Oh, tapi sejengkel-jengkelnya kita kepada seorang murid, Bapak pada seorang murid, itu nggak pernah ya yang namanya ngatain di luar batas seorang guru, bahasanya atau contoh dasar murid goblok. Nggak pernah. Nggak pernah Pak ya? Mungkin sanksi doang sih. Sanksi. Biasanya sanksi yang sering dikasih ke murid apa Pak? Sanksinya ya kalau parah ya dipanggil orang tuanya sih, standar gitu aja.
panggil orang tua. Hmm. Nah, posisi bapak ini kan masih bujang, ya kan? Ya. Dan anak itu masih SD. Ya. Apalagi itu anak pertama, Pak. Orang tua yang datang yang cewek, Pak. Dan orang tua itu orangnya. Gimana perasaan bapak ketika berhadapan dengan seorang wali murid yang cantik? Apakah bapak stay cool, saya seorang guru, atau bapak menyamaratakan antara ketika orang tuanya tua sama orang tuanya masih muda dan jos mulai mantap? Ya harus profesional tetap, tapi ya kalau perasaan suka ya tetap ada. Manusiawi. Manusiawi lah. Nah, Cuman kan tetap profesional gitu, nggak boleh kelihatan kayak gitu lah, nggak boleh genit lah. benar. Bapak sendiri ngajar di mata pelajaran? Saya kalau dia itu kayak kelas gitu, sistemnya kalau dia kan nggak per mata pelajaran, dia kan satu kelas 2, kelas 3 gitu. Meliputi semua ya? Semua mata pelajaran? Iya. Dikuasai satu guru? Berarti bagaimana Indonesia tidak mau pintar? Bagaimana Indonesia tidak mau sukses? Satu kota bisa menguasai semua pelajaran. Inilah contoh guru-guru yang memiliki edukasi. Jos. Oke Pak, kembali lagi di perbincangan kita. Awal mula, kenapa Bapak milih terjun sebagai guru? Kenapa nggak pengen jadi seorang kapiten atau seorang wirausaha atau dan lain-lain? Kenapa milih guru? Tentunya karena bapak bapak itu PNS gitu kan. Pasti anaknya itu kan dimasukin, diusahain ke kayak gitulah, ke guru atau pegawai yang lain gitu kan, nggak kerja di luar kayak pabrik gitu kan. Pasti diarahkan seperti itu biasanya. Jadi orang tua itu maunya anaknya yang pegawai, berbau pegawai lah. Iya kayak karena bapak sudah merasakan dahulu ya. Biasanya kayak gitu. Jadi seorang pegawai itu enaknya udah tahu gitu kan. Tetapi ya gak cuma pegawai aja kan Pak ya, mungkin yang enak ya. Kayak wirausaha itu mungkin juga enak karena mungkin pengalaman seorang bapak itu seandainya dia di guru, berarti taunya kan di guru aja kan. Iya. Benar. Terus kalau kisah sedihnya Pak? Jadi udah ya. Udah ya sedih. Sedih terus kayaknya. Nah, perjalanan Bapak dari sini untuk ke SD yang Bapak berikan ilmu itu berapa jam? Sekitar 25 menit lah ya. 25 menit. Itu jalan rusak itu, parah. Parah, Pak. Ya, parah kalau hujan. Itu daerah mana, Pak? Daerah Bungkuk namanya. Bungkuk. 25 menit. 25 menit itu. Wow. Kecepatan berapa, Pak? Kecepatan ya 20, mungkin 20, 30 lah, nggak bisa cepet lah kalau kayak gitu jalannya. Berangkat jam? Berangkat ya biasanya jam 6:30. 6:30. Itu sarapan? Sarapan. Masih bisa sarapan? Sarapan mie. Mie. Ya. Jadi kekuatan mie Bapak bisa menghancurkan jalan jelek itu ya? Iya. Ya Allah. Sampai sekolahan makan lagi. Sampai sekolahan kalau ada temen mau minta makan gitu kayak lagi semesteran itu ya makan biasanya. Kalau nggak ada semesteran ya biasa nggak makan. Oke Pak, thank you, malam ini sudah bisa diajak ngobrol kami. Semoga ilmu atau pengalaman Bapak di sini bisa memotivasi penonton YouTube ini, dan semoga mereka bisa mengambil banyak hikmah daripada cerita Bapak tadi. Oke guys, pokoknya untuk kalian semua selagi masih muda, ayo kita berkarya. Thank you, stay tune next updateanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.